Terima kasih Tuhan Yesus. Selidikilah hati setiap kami Tuhan hari ini. Kayak mau terus diajar Tuhan, kayak mau terus dibentuk Tuhan melalui renungan hari ini Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa. Hari ini kayak mau diajar Tuhan, kayak mau dibentuk Tuhan melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami Tuhan, ajar kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Abraham beriman sambil berkorban. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan dalam Ibrani 11 ayat 17, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Iman dan pengorbanan seringkali berjalan beriringan dalam kehidupan orang percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, kita membaca tentang iman yang luar biasa dari Abraham, seorang yang siap mengorbankan anaknya karena ketaatannya kepada Allah. Renungan ini akan mengajak kita merenungkan keteladanan Abraham dalam beriman sambil berkorban, serta bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman Abraham yang luar biasa. Dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 berkata, karena iman maka Abraham tak kala dicobai mempersembahkan Ishak, dan ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu.
karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iman Abraham begitu besar sehingga ia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Ini menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada janji-janji Allah. Meskipun perintah untuk mengorbankan Ishak tampak bertentangan dengan janji itu sendiri. Lalu yang kedua, keteladanan dalam ketaatan dan pengorbanan. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, Abraham tidak ragu untuk mempertanyakan perintah tersebut dalam Kejadian 22 ayat 1-14. Kita melihat bagaimana Abraham mempersiapkan segala sesuatu untuk mempersembahkan Ishak, bahkan ketika hati dan pikirannya mungkin dipenuhi dengan kebingungan dan kesedihan. Dalam Roma 4 ayat 20-21 kita membaca, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Iman Abraham tidak goyah karena ia percaya penuh bahwa Allah setia dan mampu memenuhi janjinya. Dalam ilustrasi, bayangkan seorang ibu yang harus berjuang keras untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Ia mungkin harus bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaganya, serta menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Namun karena iman dan kasihnya kepada anaknya, ia tidak menyerah. Ia percaya bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan akan menghasilkan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Seperti Abraham, ia beriman sambil berkorban, yakin bahwa usahanya tidak akan sia-sia. Ketika kita merenungkan kisah Abraham, kita diingatkan bahwa iman yang sejati seringkali memerlukan pengorbanan. Pengorbanan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, waktu, tenaga, kenyamanan, atau bahkan impian dan harapan kita. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Abraham, pengorbanan yang dilakukan dengan iman tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga demi ketaatan kepada Tuhan, kita diundang untuk meneladani iman Abraham. Kita diingatkan untuk percaya bahwa Tuhan adalah setia dan bahwa Ia memiliki rencana yang lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Iman dan pengorbanan juga mengajarkan kita tentang penyerahan diri total kepada Tuhan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus belajar untuk meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin bahwa Ia akan memimpin dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi melalui kisah Abraham, kita melihat bahwa iman yang besar mendatangkan berkat yang besar pula. Kisah Abraham yang siap mengorbankan anaknya Ishak adalah contoh yang kuat tentang bagaimana iman dan pengorbanan berjalan beriringan. Keteladanan Abraham mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman. Bahkan ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh pengorbanan, marilah kita meneladani iman Abraham, yakin bahwa setiap pengorbanannya yang kita lakukan demi ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin tidak dihadapkan pada ujian yang sama dengan Abraham, tetapi kita pasti menghadapi tantangan yang menuntut kita untuk beriman sambil berkorban. Dengan meneladani Abraham, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Percaya bahwa Ia selalu memiliki rencana yang baik bagi kita. Refleksi kita pada hari ini, kiranya renungan ini menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk terus berkorban demi ketaatan kepada Tuhan. Yakin bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan akan mendatangkan berkat yang melimpah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merebati kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami belajar dari Abraham Tuhan, beriman sambil berkorban. Banyak pengorbanan Tuhan yang kita lakukan. Karena kita punya iman, kita yakin, iman kita percaya bahwa Engkau dapat
melegakan setiap hati kita, setiap pengorbanan yang kita lakukan Tuhan. Setiap masalah yang ada di hidup kita, semuanya Engkau telah rancang Tuhan. Biarlah yang terbaik semuanya bagi kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman ini terus merema di kehidupan kami, dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.